Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita, karena pagi ini kita sehat, kita bangun dalam keadaan sehat, dan kita menghirup udara yang segar, dan badan kita terasa sehat dan segar. Terima kasih untuk itu Bapa. Dan pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Pada pagi ini Bapa, kami akan lanjutkan lagi firman Tuhan. Bapa, ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati masing-masing kami, supaya kami mengerti, supaya kami melakukan firman-Mu, turut kehendak-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, kita sedikit mengingat, itu di situ dikatakan bagaimana orang Farisi dan Saduki meminta tanda, ya. Intinya sebenarnya kalau kalian mau nonton yang video yang lalu, aku udah jelaskan, sebenarnya orang Farisi dan Saduki itu ibaratnya kayak kompetisi, mereka bersaing. Perbedaannya pasti udah kalian baca di situ, atau sedikit aku ingatkan, orang Farisi ya tipikalnya itu menengah ke atas. Jadi mereka itu rata-rata bukan orang bangsawan, tapi orang Farisi ini menengah ke atas itu, dia selalu posisinya itu seperti ahli Taurat, ahli buku-buku gitu, ya, terus menjadi kepala rumah ibadat atau di sinagog gitu. Kemudian mereka dekat ke rakyat. Dan perbedaannya orang Saduki dan Farisi, si orang Farisi ini, dia itu kalau untuk demi keuntungan, ya, mereka menyamakan firman Tuhan itu dengan adat istiadat. Jadi kalau untuk keuntungan, mereka bilang, oh ini firman Tuhan, ini firman Allah. Tetapi kalau itu kerugian mereka, tidak ada untung bagi mereka, mereka bisa mengesampingkan firman Tuhan itu demi untuk menarik keuntungan mereka. Yang seperti di video yang lalu, atau kita bahas ya, kita baca, waktu berdebat ya Tuhan Yesus dengan mereka, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, betapa pintarnya kamu ya, betapa pandainya kamu, firman Tuhan katakan, ya hukum Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu, tetapi kamu mengatakan, itu nggak menjadi masalah bagi anak-anak yang mengatakan kepada orang tuanya, ibu, uang yang untuk merawat engkau telah kupersembahkan menjadi persembahan bagi Allah. Jadi mereka juga nggak apa-apa kalau mereka ibaratnya nggak bisa melakukan apa-apa sama orang tuanya, karena persembahannya itu sudah, atau uang itu sudah mereka kasih ibaratnya ke persembahan atau ke perpuluhan, pastinya kan orang rumah ibadat yang mengelola itu. Untuk itu, si orang-orang yang memberikan persembahan ini kepada, ibaratnya dibilangnya kepada Allah ya, kepada rumah ibadat itu pastinya kan, atau kita bilang sekarang ginilah simpelnya gereja lah, gereja. Jadi rumah ibadat itu kan pasti ada pengurus-pengurus gereja di situ dan pendeta. Pendeta ini dia mengatakan ibaratnya nggak apa-apa kalau kalian kasih persembahan dan perpuluhan. Itu ibaratnya kalau orang tua mau urus-urus ya nggak apa-apa, tinggal kamu bilang aja, mama, papa, harusnya uang yang mau untuk ngerawat kalian aku sudah persembahkan sama persembahan bagi Allah. Dan orang itu mengatakan gak apa-apa itu. Jadi mereka bisa mengesampingkan firman Tuhan hanya untuk keuntungan bagi mereka. Makanya berkali-kali Tuhan bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Makanya kalau mau kita bilang, kalau aku tidak menjudge pendeta ya, gak semuanya juga. Pendeta kadang-kadang juga ada yang aneh. Tetapi kalau real pendeta adalah memang mengabarkan Injil, dia tetap pada formnya. Tetapi kalau kita dengar kadang-kadang, aku nggak mau judge kembali lagi, tapi kembali lagi kalau kalian pasti sering mendengar ya, kadang-kadang ada pendeta yang stylenya selalu tinggi, jadi kesannya kayak dia itu high class ya, jadi kayaknya bukan jadi pendeta yang diinginkan Tuhan, tetapi udah melenceng ibaratnya, udah jauh, makanya dibilang Tuhan, tetapi jauh, hatimu jauh daripada aku, kamu mengajarkan firman Tuhan, kamu memanggil aku Tuhan, kamu memanggil aku ini, tetapi ajaranmu itu adalah ajaran manusia. Di sini sudah dikatakan Tuhan Yesus langsung. Jadi ini bukan perkataan Uli saja, bukan perkataanku saja, ini perkataan firman Tuhan. Makanya dibilang, jangan hanya kamu pergi ke gereja aja. Kalau ajaran yang diajarkan udah melenceng, kamu harus bilang atau pertanyakan, atau mungkin
udah ngaco ini, udah harus bisa gitu. Udah, kita harus tinggalkan itu, harus hati-hati. Karena kalau kita salah, ya makanya aku bilang buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, karena kita udah dewasa kan. Kita udah bisa baca tulis, ya, kecuali masih anak kecil yang harus dimeme atau yang harus disuapin. Oke. Tapi kalau kita sudah dewasa, hendaklah dewasa fisik maksudnya, hendaklah juga harus dewasa secara rohani. Jangan bayi rohani lagi yang harus disuapin. Cari sendiri kan kita, apalagi pandemi sekarang. Aku nggak tahu lah, kembali lagi mungkin di Indonesia udah bisa ke gereja ya. Tapi kalaupun kalian sudah bisa ke gereja dan ibaratnya pemuka agama atau pendeta itu sendiri mengajarkan sesuatu hal yang sudah melenceng dari firman Tuhan, kalian harus pertanyakan. Atau setidaknya kalian sudah harus ambil yang positifnya, jadi buang yang negatifnya. Karena kembali lagi seperti aku bilang, kalau kalian hanya condong terus ke pendeta itu sama dengan kita manusia, kedagingan juga. Kita harus benar-benar fokusnya itu ke Tuhan langsung, ya, bukan ke manusia. Manusia hanya bisa seperti kita bilang, kayak aku juga sendiri sharing, ya, sama-sama mengingatkan. Tetapi jangan poinnya ke aku ibaratnya atau ke pemuka agama itu. Karena di sini kita bilang, yang nomor satu itu adalah tujuannya itu hanya ke Tuhan. Hanya satu pribadi ke Tuhan aja. Karena dia itu memang tidak berdosa, memang dia Tuhannya, memang dia tidak mengecewakan, memang sama dia aja. Tujuannya hanya sama dia, bukan sama manusia itu. Jadi di sini ibaratnya si orang Farisi itu minta tanda. Makanya kalau kalian baca yang di Markus itu, bahkan di situ Tuhan bilang seperti ini ya. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Artinya Yesus bukan hanya pernah berdoa sebagai manusia dia. Dia pun merasa pernah marah sekali waktu di rumah bait Allah itu, dan dia pernah juga merasa marah, bukan marah dia juga kayak di bait suci, tapi dia pandangannya dia marah sekelilingnya karena pada saat orang-orang Farisi yang berargumen dia di bait suci yang waktu hari Sabat ya, Yesus mengajar, kemudian ada di situ orang yang sebelah tangannya sakit, mati sebelah. Jadi si orang Farisi ini mengamat-amati Yesus kalau Yesus menyembuhkan. Makanya waktu itu Yesus tahu apa yang di dalam hati orang Farisi ini. Makanya Yesus langsung mengatakan, kemarilah, berdirilah si orang yang sebelah tangannya ini. Kemudian Yesus menyembuhkannya. Dan disitulah si orang Farisi bilang, kenapa kamu menyembuhkan atau bekerja pada hari Sabat? Nah disitulah juga Yesus mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusianya untuk hari Sabat. Hari Sabat itu diciptakan untuk manusia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan juga, kalau ada keledaimu jatuh ke lubang atau kecelakaan lah contohnya anaknya ya, kalau zaman sekarang, atau ada binatang peliharaannya sakit dan sebagainya, pastilah dia akan mengurusin itu dulu daripada dia pergi ke rumah ibadat atau ke gereja. Nah itu maksudnya Tuhan. Di video yang lalu aku sudah jelaskan contohnya ya. Kalian nonton lagi karena akan panjang nanti kalau aku ulang lagi ini. Yang pasti Tuhan terakhir dia katakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi di sini Tuhan, esensi, maksud, tujuannya sudah jelas semuanya, sudah ditunjukkan. Tetapi bebalnya luar biasa. Bebal degil ya nih si orang Farisi dan orang Saduki. Dan bukan hanya itu, bagi kita, kalau kita bebal juga kita udah sama dengan mereka. Kita akan baca lagi firman Tuhan ya. Jadi aku baca aja lebih baik karena di sini udah cukup sangat jelas, nggak perlu diterangkan. Aku baca keduanya walaupun agak sedikit panjang. Matius 16 ayat 5 sampai 12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian?
Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi di sini aku langsung jelaskan aja, artinya di sini orang Farisi dan orang Saduki adalah sebenarnya pengikut Tuhan. Kalau kita mau buat ke sini, ibaratnya mereka itu adalah orang yang percaya Tuhan atau Taurat. Taurat itu kan dari Musa. Musa itu mendapatkannya dari Tuhan. Tuhan itu ya Bapa Allah itu sendiri, dan Bapa Allah mengutus Tuhan Yesus. Artinya mereka sama-sama orang Kristen seperti kita sebenarnya. Tetapi itu tadi ajarannya. Tadi sudah kujelaskan bagaimana ajaran orang Farisi dan Saduki. Makanya kalau sekarang juga di dalam gereja kita, kalau ada yang pemuka agama atau pendeta kepala Kristen sekarang ini, kalau sudah melenceng, kalian harus pertanyakan. Tetapi bukan jadi berkelahi ya, berdebat-debat gitu. Kalian harus benar-benar baik-baik bertanya, atau kalau kalian mungkin tidak punya, nggak usah lah atau bagaimana, kalian langsung berdoa sama Tuhan supaya kalian ditunjukkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kalian mungkin tidak usah mengikuti ajarannya atau tetap gereja di situ, tetapi kalian tidak mengikuti ajaran yang dilakukan si pendeta itu. Misalnya mereka sudah mencoba menyamakan adat istiadat dengan firman Tuhan ya, demi keuntungan. Dan kalian harus benar-benar cari sesuatu hal yang memang benar-benar artinya ke gereja itu yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bukan jadi seperti aku bilang lagi, berhikmat dan minta Roh Kudus. Makanya di sini dibilang Tuhan hati-hati, ya hati-hati terhadap ajaran-ajaran orang Farisi dan Saduki. Karena mereka percaya sama firman. Ya Taurat itu kan firman Tuhan. Artinya mereka orang Kristen juga, tetapi mereka udah melenceng dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi di sini kalian pun, makanya aku bilang buka Alkitab kembali lagi dan berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kemudian kita lanjutkan lagi yang di Markus 8 ayat 14 sampai 21. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi kalau di sini Herodes ya, bukan Saduki. Tetapi kalau kita mau baca, Herodes ini adalah raja. Artinya raja, keturunan raja berarti bangsawan. Secara tidak langsung ini dikatakan orang Saduki itu ya. Dia adalah masuk kategori orang Saduki itu sendiri karena blue blood ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Nah, di sini kalau yang di Markus ini, di sini Yesus sampai berkali-kali dia ngomongnya. Sampai dia bahkan dia bilang, udah degil nggak hatimu itu? Kau udah ibaratnya secara tersirat dia bilang, kau udah sama seperti orang Farisi sama Saduki. Degil banget. Masih ibaratnya minta tanda juga. Masih minta bukti juga. Udah kau bersamaku ibaratnya sepanjang hari. Udah kau lihat aku bisa menyembuhkan orang sakit sembuh ya. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa bicara. Orang kerasukan bisa sehat dan waras, orang mati bangkit.
kemudian ngasih makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti sisa 12 bakul, dengan memberi makan 4.000 orang lebih dengan 7 ketul roti ikan kecil-kecil sedikit sisanya 7 bakul, masih minta tanda, masih nggak percaya, sampai udah degil, udah, kalau kita mau zaman ini udah bodoh kau ya, ibaratnya kalau orang Medan, udah bodoh kau ya di situ ya, udah jelas-jelas itu ku buat, ibaratnya kan kayak gitu kalau kita orang Medan ini. Kalau kalau mau pinjam mamaku atau bapakku dulu ya, kalau kita melakukan kesalahan yang sama, eotomaho gitu, bahasa Batak nih, bodoh kali lah kau, yang bodoh kali lah kau gitu, eotomaho gitu. Jadi kayak menyadarkan kita dari kesalahan kita, dari kebebalan kita, dari kedegilan kita ya. Jadi bebal, degil itu udah abang adik lah. Nah, jangan sampai seperti itu, karena di video yang lalu ya, di Markus itu dibilang sampai Tuhan itu apa? Dia sampai mengeluh dia. Aduh, ini bebal banget sih gitu. Jadi Tuhan sendiri udah sampai ngeluh dia. Ya, Tuhan itu ngeluh. Biasanya yang kita bilang itu kan manusia yang ngeluh. Apalagi bangsa Israel ngeluh, yang bolak-balik dia asik komplain aja sama Tuhan. Kurang ini, kurang itu ya, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Udah semuanya dikasih pun masih komplain juga. Tetapi Tuhan di sini komplain, mengeluh karena kebebalan, kedegilan lihat orang Farisi yang minta bukti. Padahal secara di situ dia bilang, aku nggak akan kasih bukti sama kalian. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus bukan nggak kasih bukti. Udah saking capeknya dia, ya, seperti bahkan sebenarnya bukan, orang Farisi itu bukan mau minta bukti, tetapi mereka tuh sebenarnya mau mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Kan di gereja atau di rumah ibadat itu Tuhan Yesus mengajar, terus mereka mengamati kalau Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang yang mati sebelah itu. Artinya di situ sebenarnya mereka udah tahu Tuhan Yesus itu menyembuhkan, tapi mereka bebal mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita mau bicara sekarang, kembali lagi aku ingatkan ya, dari penerangan atau pemaparan yang tadi, ayat Tuhan sudah jelas, di luar aku, kamu melawan aku. Kalau lawan Tuhan berarti iblis. Intinya kita sudah jadi iblis itu sendiri. Kita sudah jadi si jahat itu sendiri. Jadi, kalau kita di luar Tuhan, kita udah menentang Tuhan, kita udah melawan Tuhan itu. Sanggup kita melawan Tuhan. Wah, kita pun ciptaannya. Jadi, nggak usah, ibaratnya kalau kita bilang itu, nggak usah lah bertele-tele sama Tuhan. Udah, pokoknya kalau kita melakukan dosa, minta maaf ke Tuhan, bertobat, jangan ulangi lagi. Terus kita juga harus melakukan firman Tuhan, berdoa, komunikasi terus sama dia ya. Seperti aku bilang, kita ke gereja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak dilarang juga ke gereja. Percaya sama firman-firman yang sudah disampaikan. Tetapi di sini berkali-kali sudah dibilang hati-hati dengan ajaran orang Saduki dan Farisi. Artinya kalau yang udah melenceng ya, tadi udah aku jelaskan juga, kalian harus benar-benar cari yang tepat. Bukan hanya gereja ya. Jadi aku di sini nggak, harus gereja ini, bukan gitu. Kadang gereja yang semuanya bagus, doktrinnya bagus, ngikutin firman Tuhan, tetapi orang-orangnya malah jadi kayak orang Farisi, itu juga hati-hati. Makanya dibilang kan video yang lalu, kamu memuji aku, menyembah aku, tetapi ajaran yang kamu buat itu adalah, yang kau ikuti itu adalah ajaran manusia. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Itu lagi aku ingatkan, penutupan supaya jangan panjang. Biarlah renungan ini menjadi perenungan buat kita ya, kita renungkan masing-masing intinya, esensinya, bukan letter-lekomanya harus gini, bukan gitu. Jadi kita harus mengerti maksud Tuhan itu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pada pagi ini, begitu indah menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, terima kasih untuk ajaran-Mu yang begitu mencintai kami. Kami adalah berharga, manusia adalah berharga. Oleh karena itu, Engkau turun Bapa, saking pentingnya kami. Engkau turun dari surga dan Engkau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, memperdamaikan kami Bapa, supaya kami layak Bapa untuk datang ke hadiran-Mu. Bapa, kiranya kami juga bisa jeli atas ajaran-ajaran setiap apa yang kami dengar. Dan biarlah kami ya Bapa, tetap memegang firman-Mu dan membaca firman-Mu, melakukan firman-Mu, bukan melakukan perintah manusia. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah
menonton video ini. Kalau kalian punya komen atau apapun tanggapan, silakan di komen. Kita berbagi dan kita di sini tidak ada penuduhan, penghakiman atau sebagainya, tapi kita membaca firman Tuhan ini mencari maksudnya itu apa. Bukan letterlek ini dan itu, tetapi maksud Tuhan itu apa, esensinya apa, ya, poinnya apa, intinya apa, supaya kita tidak sesuai dengan firman yang mengatakan hatimu mengucap syukur kepadaku, memuji aku, tetapi yang kamu lakukan adalah perintah manusia. Jadi percuma, kata Tuhan, percuma. Kita jangan seperti itu, ya. Kita renungan firman Tuhan ini setiap hari supaya kita tahu maksud Tuhan itu apa. Dan kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Inilah doa dan harapan kita. Amin.